Kita mulai aja perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Apakah dalam keadaan sehat-sehat saja dan masih terhindar dari COVID atau sudah sebagian besar jadi alumni COVID? Alumni semua. Sudah alumni ya. Oke, jangan sampai yang kedua kali atau yang sampai ketiga kali. Cukup satu atau dua kali aja alumninya ya. Karena saya juga alumni dan sudah vaksin lah 2 kali. Ada yang sudah vaksin 2 kali? Sudah, Pak. Nah, alhamdulillah. Nggak apa-apa kan? Masih sehat-sehat aja kan sampai sekarang kan? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya, oke. Minggu kemarin saya banyak yang harus dikerjakan, jadi saya nggak sempat buat materi dan saya nggak bisa masuk ya kemarin. Nah, ini kita lanjut ke pertemuan ketiga ya. Jadi kalau kemarin adalah pertemuan kedua tentang pendahuluan dari entrepreneurship, hari ini adalah pertemuan ketiga tentang menggali ide dan prinsip dasar bisnis ya. Mungkin kalau mata kuliah ini sudah dekat-dekat dengan ekonomi dan bisnis sistem informasi di semester 3 kalau dulu. Itu teman-teman udah ada yang agak lupa-lupa, ini lebih kepada ke teknologinya. Kalau teknopreneurship ini ya, seperti yang materi sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut aja. Ini adalah menggali ide dan bisnis ya. Oke, ini suatu bisnis yang baik biasanya dimulai dengan ide bisnis yang baik pula. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang kita didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Ya, jadi dalam membuat sebuah bisnis itu kalau idenya baik maka hasilnya akan baik juga. Seperti contohnya lah tanaman dengan bibit yang unggul. Ketika bibit unggul tanamannya contohnya apa? Misalnya buah mangga. Kalau buah mangga itu ditanam dengan bibit yang unggul, otomatis pasti dan dirawat dengan baik, tumbuhnya, kembangnya, pasti dia akan banyak nanti berbuahnya. Itu juga dengan kelapa, begitu juga dengan durian, itu kalau bibitnya yang unggul-unggul pasti buahnya banyak, jambu dan segala macam. Mungkin teman-teman sudah banyak melihatnya dulu. Begitu juga dengan bisnis ya. Jadi ide bisnis yang baik itu yang seperti apa? Jadi yang baik itu mungkin yang tidak merugikan orang lain. Habis itu banyak manfaatnya untuk orang lain. Terus walaupun di pasaran belum ada tapi benar-benar juga diperlukan. Seperti prinsip bisnis yang sudah prinsip technopreneurship yang kemarin sebelumnya sudah saya jelaskan itu. Dan yang jelas kalau kita sebagai orang Islam itu nggak banyak subhatnya, nggak gopor, di situ nggak juga terkait dengan ribawi ya. Karena bisnis itu juga kita harus pilah-pilah ya, nggak semuanya. Yang penting kalau bisnis makanan nggak mengandung babi, nggak mengandung yang haram-haram kayak gitu, alkohol dan segala macam nggak. Tapi juga kita nilai dari sisi ribanya, dari hulhornya, ada subhatnya. Ya, seperti itu. Nah, insya Allah kalau bisnisnya baik, pasti akan menjadi baik pula. Dan kita apalagi menggunakan pendekatan teknologi ya. Technopreneurship ini bisnis yang melakukan pendekatannya dengan teknologi. Insya Allah bisnis itu akan menjadi lebih baik lagi dalam kita menjual atau memasarkan. Nah, ini ada yang menurut Beringer dan Erland tahun 2010 jelaskan bahwa setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Ide bisnis biasanya singkat dengan penjelasan secara rinci bagaimana bisnis tersebut dapat berjalan. Bisnis yang sukses dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan sekaligus juga memenuhi harapan Anda. Nah, kalau saya, bisnis yang dari sebuah ide itu, dan juga saya tambahkan mungkin dari passion. Kalau bisnis itu yang sesuai dengan passion kita, itu akan lebih enak lagi menurut saya. Ya. Jadi kalau idenya, misalnya kalau saya cerita dengan pengalaman saya ya, tentang fotografi. Kan saya senang di dunia fotografi. Saya buka bisnis di dunia fotografi. Ya akhirnya saya senang kayak gitu ngejalanin. Walaupun ya kalau
dilihat orang, kerjaannya banyak, walaupun lah kerjanya di Sabtu Minggu, tapi kalau Senin sampai Kamis itu nggak kerja di lapangan, tapi editannya banyak gitu kan, dari Senin sampai Kamis. Bisa misalnya seminggu dapat 2 tempat, nah, minggu ke depan itu udah editannya udah numpuk, apalagi kalau nggak dikerjain. Itu menjadi sebuah kebutuhan pelanggan ya, dan sekaligus memenuhi harapan Anda. Ketika kata terakhirnya itu ada pelanggan, nah, pelanggan merasa puas karena fotonya jadinya alhamdulillah bagus-bagus, tidak momen semua tidak ada yang ketinggalan, dan juga eh, semua difotokan dari semua acara dari awal sampai akhir, dan juga harapan Anda. Jadi kalau saya senang, oh foto saya bagus-bagus nih, momen orang moto nikahan misalnya, fotonya bagus-bagus, terus momennya pas kayak gitu. Itu juga memenuhi harapan kita dalam melakukan bisnis gitu. Oh, saya berhasil nih, merasa berhasil. Terus apalagi mendapat testimoni dari pelanggannya, Mas fotonya saya suka sekali gini-gini. Dan bahkan tidak akan menutup kemungkinan nanti temannya melihat dan ataupun dia merekomendasikan untuk temannya dan juga keluarganya. Ini pakai si ini aja gini. Soalnya fotonya kemarin dengan aku bagus sekali gitu. Gitu ya. Selanjutnya, ini ada 4 poin dalam mengembangkan ide. Produk atau jasa apa yang akan dijual. Pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang akan ia tawarkan. Produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenisnya dan manfaatnya. Proses promosi pun akan berjalan dengan mudah. Lagi-lagi seperti tadi, misalnya saya mau menjual jasa foto. Saya udah tahu nih teknis foto itu seperti apa dan nanti jualannya kemana dan untuk siapa gitu ya. Dan prosesnya dalam manfaatnya pun saya juga tahu. Jadi ketika itu, nah paling gampangnya itu kita mungkin kalau nggak punya pengalaman kita ikut orang dulu, sama kita pelajari produk prosesnya gimana nanti yang berjalan, habis itu baru kita jalankan sesuai dengan kita. Nah, yang kedua, kepada siapa produk atau jasa akan dijual. Produk atau jasa yang telah dibuat harus jelas akan tawarkan kepada siapa. Pihak tersebut harus dianalisis sedemikian rupa secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan sampai kita sudah capek membuat suatu produk atau jasa, kemudian kita tidak tahu harus digunakan produk atau jasa tersebut. Nah, misalnya kalau bisnis lagi fotografi tadi, pernikahan, itu targetnya kan orang-orang yang usianya di sekitar usia 21 sampai ke atas lah, kayak gitu ya. Nah, kita tawarkannya kepada mereka yang usia-usianya seumuran itu, ataupun misalnya jualan boba kalau sekarang. Boba itu di usia 25 tahun ke bawah yang banyak. Tawarkan di range ada demografinya kayak gitu ya. Kalau jangka pendeknya, untuk orang yang sudah 25 atau 27 tahun ke atas itu pasti udah rata-rata kebelet nikah kayak gitu kan. Tawarin seperti itu. Ataupun jangka panjangnya misalnya mereka yang baru-baru mau lulus kuliah ataupun yang SMA juga bisa, tapi pilih-pilih juga orangnya, nggak cuma salah 1-2 orang aja yang bisa kita tawarkan. Ataupun boba ini nanti kalau jangka pendeknya ya masih apa yang kita jalankan sekarang, ataupun nanti ketika jangka panjangnya boba ini mau di-mix sedemikian rupa ataupun dicampur dengan kearifan lokal, misalnya pakai minuman jahe, apakah enak rasanya, terus inovasi ya. Jadi kita tahu nih produk kita mau dijual ke siapa gitu. Jadi kita segmenting pasarnya itu langsung dapat gitu. Nggak cuman meraba-meraba udah berdiri nggak tahu bikin apa, pokoknya intinya di pinggir jalan ataupun kita pasarkan lewat online, maunya pengennya laku, tapi ternyata yang di pinggir jalan mana dulu, ternyata jalannya orang yang sepi, yang nggak pas juga, ataupun di sosial kita promokan ke WA, ternyata isi kontak kita bukan orang yang suka jajan boba kayak gitu, sama aja nggak akan laku juga. Walaupun adalah 1-2, tapi nggak sekencang dengan produk atau jasa yang akan dijual itu sesuai dengan targetnya. Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana produk atau jasa dijual. Kita sudah tahu nih, betul akan produk atau jasa yang kita buat dan paham pula akan ditawarkan kepada siapa. Namun kita harus ingat,
bahwa cara menjual produk atau jasa tersebut juga sesuatu yang sangat penting. Perlu kita ketahui, target bisnis kita bukanlah selalu orang terdekat. Terkadang mereka tidak kenal kita tentang nilai yang harus dijawab oleh pelaku bisnis agar produk atau jasa milik orang yang tidak mereka kenal bahwa mereka tertarik. Nah, ini juga kalau untuk pengalaman saya ini perlu jam terbang ya, kalau untuk meyakinkan orang kita bagaimana menjual produk atau jasa yang dijual. Ya. Kalau kita masih awal-awal, kalau gelagatnya kurang meyakinkan itu kelihatan biasa. Nah, tapi kita gimana caranya bisa meyakinkan orang itu ya, banyak caranya. Misalnya kalau foto tadi kita tunjukkan ini hasil kami, foto kami selama ini beberapa tempat ini yang klien kami adalah polisi misalnya ataupun dokter kayak gini kan. Jadi orang itu berekspektasi, oh orang ini vendor ini udah dipercaya nih sama orang yang sekelasnya kayak dokter, polisi atau abdi negara yang lain-lainnya. Oh, berarti kita nggak usah ragu dengan yang ini. Apalagi kami udah punya kontrak dalam sebelum kita bekerja sama kan. Nah ini lebih profesional lagi kayak gitu kan. Oh udah ada kontraknya, nggak cuma sekedar lewat omongan, deal-dealan, omong dah selesai besok kapan waktunya foto berangkat, habis itu selesai kapan waktunya jadi dikasih kayak gitu. Tapi kita ada runtutan juga. Ini kami ada kontraknya bisa dibaca. Ini ada perjanjiannya kita kapan selesai dan kontrak ini berakhirnya kapan. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya produk atau jasa itu dijual itu meyakinkan. Kalau misalnya dari makanan, misalnya rasa ya, kalau makanan atau minuman itu rasa. Bisa juga kita testimoni ataupun posting di Instagram orang yang sudah merasakan oh benar enak itu dan murni benar bisa menarik orang untuk membelinya juga. Viralkan itulah sekarang. Banyak caranya ya. Nah, yang keempat, kebutuhan pelanggan manapun yang dapat dipenuhi. Produk atau jasa kita harus bermanfaat untuk pelanggan. Nah, poin ini adalah kesimpulan dari poin-poin di atas. Kita boleh membuat produk atau jasa sebaik mungkin, punya target pasar sebesar mungkin, produk atau jasa dipasarkan sebencar mungkin, namun apabila produk atau jasa tersebut tidak bermanfaat untuk orang lain, maka akan percuma juga. Tadi juga kita itu perlu ketahui, ini bermanfaat nggak sih? Kita misalnya mau buka foto di tempat di dusun kita lah kayak gitu kan. Tapi orang sana itu kalau nikah nggak perlu pakai foto kayak gitu. Tapi bermanfaat nggak kira-kira untuk mereka itu? Ataupun kalian juga bisa walaupun belum bermanfaat, tapi kalian yang membuka pasar, edukasi di tempat kalian itu kalau foto ini bisa menjadi sebuah kenangan yang nanti akan dilihat beberapa tahun kemudian ketika sudah lupa, momennya udah lupa kalau diingatan. Tapi kan fotonya masih tetap ada. Itu bisa menjadi juga sebuah, tapi sambil edukasi gitu, kalau strateginya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau tidak aja, saya lanjut aja ya. Nanti kalau ada yang tanya, itu aja ya, instruksi aja. Pak, saya mau tanya, gitu ya. Nah, ini menciptakan ide bisnis. Ya. Menurut ini menciptakan idenya dulu, gimana caranya. Kata Beriner dan Erland, terdapat beberapa cara untuk memancing atau menciptakan suatu ide bisnis yang handal. Nah, berikut dijelaskan cara-cara yang cukup sistematis untuk membangun pola pikir kita untuk mendapatkan inspirasi untuk memancing atau menciptakan suatu bisnis yang handal. Yang pertama, misalnya brainstorming. Ya, mungkin kalian sering dengar, ayo kita brainstorming. Kalau rapat ada kegiatan mau brainstorming, merupakan teknik yang paling sederhana, menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat namun bersifat normal. Biasanya apa yang terpikirkan langsung diutarakan. Jadi misalnya kalau teman-teman lagi melihat di jalan, oh ini banyak sampah kayak gitu kan. Gimana caranya sampah ini biar terangkut dan bersih di lingkungan kalian ya. Kalau misalnya di pinggir jalan besar itu sudah ada petugasnya sendiri gitu kan. Tapi kalau di lingkungan kalian, misalnya di perumahan kalian gitu kan, apa aku bisa ya membuat usaha yang berkaitan dengan pembuangan sampah? Kayaknya perlu ini di sini. Tapi caranya gimana kayak gitu. Nah, cari tahu gimana caranya. Itu cara pola pikirnya di ASA ya. Yang kedua ada fokus group. Nah, ini bisa juga dilakukan karakteristik berhubungan
bahas sebuah ide baru, orang tersebut akan lebih dekat satu sama lain karena latar belakang mereka sama. Misal satu jurusan di kampus, teknik ini bersifat formal. Nih teman-teman yang biasanya nongkrong bareng, gitu kan. Apa sih yang bisa kalian buat ide bisnisnya? Diskusi aja dulu, maksudnya pancing diskusinya, kita bikin ide apa, nanti prosesnya gimana. Insya Allah nanti pelan-pelan itu malah akan implementasinya akan jadi nyata, bukan sekadar wacana forever kayak gitu. Tapi itulah kalau teman-temannya yang biasanya satu jurusan kampus, misalnya mau buat brandingan yang untuk video, foto juga, atau bikin digital web kayak gitu dan segala macam. Bikin usaha web kayak gini. Untuk penawaran dan segala macamnya gimana caranya gini ini ada bagian yang sudah bisa nih bikin webnya, ini saya kuat di marketingnya, ini saya bisa manajemen teman-teman. Nah itu bisa juga maksudnya membuat ide bisnis secara fokus grup. Selanjutnya perpustakaan dan internet, dua hal yang merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang. Meskipun internet lebih banyak digunakan karena kepraktisan, namun perpustakaan juga tidak sepi pengunjung ya. Jadi kalau menurut saya, ketika kalian membaca secara langsung dengan membaca di internet itu, ingatan kalian itu pasti akan lebih lengkap ketika kalian membaca buku. Kenapa ini dia berkata perpustakaan ya? Karena di perpustakaan itu biasanya banyak juga tentang ide-ide bisnis, malah dia lebih lengkap dan terperinci cara misalnya kolam lele ataupun bibit jambu ataupun membuat makanan dan minuman yang jadi perpustakaan itu sebenarnya kalau dikelola juga dengan baik itu juga bisa menjadi sumber yang masih relevan di zaman sekarang dan menurut saya juga asik untuk nongkrong di perpustakaan. Nah, yang selanjutnya customer advisory board. Nah, biasanya ini udah main di perusahaan-perusahaan besar itu kan. Terdapat dewan customer yang bertemu secara langsung mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah sehingga dapat memunculkan ide bisnis baru. Dari sini terlihat bahwa komunikasi dua arah yang sangat penting untuk ukuran perusahaan sekalipun. Nah, ini bisa juga kalau kalian mau melakukan riset kayak gitu kan, misalnya beberapa 50 orang mahasiswa, misalnya di mahasiswa prodi sistem informasi, mereka pengennya kebutuhannya paling mendasar itu apa sih di sini, misalnya dia butuhnya seringnya kebutuhan sehari-hari kayak sabun mandi, terus juga sabun cuci piring, sabun cuci baju, dan segala macamnya. Nah, kalian kan bisa mengumpulkan informasi itu dari ternyata di orang di sekitarku itu ternyata butuhnya yang kayak gini, kayak gitu. Nah, itu bisa menangkap sebuah peluang juga. Gimana kalau aku jualan itu? Nanti teman-teman langsung sepaket aja bukunya. Misalnya kebutuhan sebulan kayak gitu. Ini yang paket A, ini paket B, ini paket C, ini mereknya, ini. Atau bisa kostum. Ini kita ambil sedikit aja untuk, jadi kita tahu, oh ternyata perlunya ini. Nah, kalau perlunya kasih sayang minta sama orang tua ya, kalau nggak bisa di advisory board kayak gitu ya. Ini juga pemilihan ide bisnis. Terkadang kita memperoleh banyak ide bisnis dengan prinsip dan metode yang telah dijelaskan. Lalu apakah kita harus merelakan semuanya? Oh, tentu tidak bisa. Karena kan tidak mungkin seorang mampu menjalankan semua ide bisnis yang terpikirkan olehnya, apalagi secara tiba-tiba dengan lancar. Ya, lebih baik kita menjalankan satu ide bisnis yang benar, membuat kita nyaman menjalankannya. Orang bilang lakukan sesuatu sesuai passion. Ya, jadi kita harus menjalankan ide bisnis sesuai passion kita dan rekan kerja kita. Tapi gimana Pak kalau nggak ternyata bisnis yang kita jalankan itu nggak sesuai dengan passion kita kayak gitu kan? Ya jalani aja. Kalau menurut saya kalau nggak passion ya senang kayak gitu. Tapi kalau passion sudah pasti senang. Kemudian ya terpaksa mengurus lanjutan usaha orang tua kayak gitu kan. Banyak juga misalnya menjaga toko warung ataupun kayak misalnya di daerah-daerah bukan meneruskan usaha orang tua untuk jual beli kelapa, pinang dan segala macamnya. Nggak apa-apa kalau passion kalian nggak di situ. Tapi kalian jalani aja, kembangkan bisnisnya kayak gitu. Jadi ketika bisnis itu udah jalan, kalian bisa cuman mantau ataupun yang punya kebun sawit, saya nggak mau ngurus kebun sawit orang tua saya. Rugi banget itu kalau kamu. Apalagi orang tua udah nawarin. Ambil aja itu. Paling setahun 2 tahun
kalian jalankan, sudah jalan semuanya, sudah sistem kalian bisa, karena kalian itu ya, harapan saya itu kalau misalnya siswa itu udah pikirannya udah lebih sistematik dan bagus lah kayak gitu kan. Nanti setelah punya kebun itu ya jalani aja dulu setahun, paling lama 5 tahun sampai prosesnya itu bisa berjalan sendiri. Nah, dari situ kalian kan dapat modal misalnya. Dari modal itulah nanti baru kalian cari bisnis apa yang sesuai dengan passion ya kayak gitu ya. Misalnya mau bikin warnet game, di tempat saya belum ada warnet game, saya senang main game kayak gitu, tapi saya malah disuruh ngerjain sawit. Ya baik tahan dulu, ini passionnya, pengen bikin game center kayak gitu. Terusin dulu sawitnya, dapat modalnya, baru bikin game center. Jadi dua jalan daripada harus saya nggak mau, saya mau Pak harus ini, dan kebun sawitnya dijual. Padahal potensinya yang lebih bagus itu adalah kebun sawit dan ada game netnya kayak gitu ya. Nah jadi satu bisnis dulu yang kita jalani dan jalan, nanti sudah nyaman baru nanti buat bisnis yang lain. Gimana kalau itu kerja dengan orang ya? Kalau kerja orang beda lah. Ini kan konsepnya adalah kita berbisnis. Jadi kalau berbisnis ya harus punya ide. Kayak tadi kan ide adalah uang. Kayak gitu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ataupun kalau tadi dengan teman seperjuangan atau teman satu fokus group discussion ya kata tadi, ya itu benar-benar juga satu passion. Biasa itu kalau banyak lah kalau ketemu dengan teman yang satu tongkrongan, satu pemikiran itu biasanya satu passion itu kalau kerjain apa-apa. Tapi saran saya mungkin kalau bisnis itu enak jalannya sendiri daripada bareng-bareng. Karena bareng-bareng itu di mana-mana rawan akan kehancuran dan perpecahan. Mending jalani bisnis yang sama tapi dengan manajemen dan urusan sendiri. Misalnya sama-sama jual boba, tapi ini cabang si A ngurus sendiri, ini cabang si B ngurus sendiri kayak gitu. Itu sama-sama jual boba. Di mana kita nyarinya, di mana kita inovasinya dan segala macam. Jadi nggak cuman nanti takutnya ketika jalan bareng-bareng, tapi teman-teman yang satu nyantai, yang satu kerja keras. Nanti uang yang dibagi sama aja. Kan akhirnya lama-lama kan kok enak betul yang ini santai-santai aja kerjanya tapi dapat banyak kayak gitu juga. Aku yang udah setiap hari dari pagi sampai sore atau sampai malam dapatnya sama. Tapi teman yang satunya nanti ketika aku harusnya dapat lebih banyak, dia nggak setuju. Kita udah sesuai perjanjian kan. Udah akhirnya malas-malasan kerjanya kan. Ujungnya hancur bisnisnya. Yang pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapat ya, dan dapat cerita juga dari teman-teman yang bisnis bareng-bareng ya. Nah, ini ada beberapa yang misalnya terkait dengan bisnis tadi ya, pemilihan ide bisnis ini yang membuat Anda bangun pagi sekali karena ingin melakukannya. Yang tiba-tiba pokoknya kalau bangun tuh sholat subuh dulu lah istilahnya. Setelah sholat subuh pokoknya langsung pengen ngerjain. Pokoknya apa sih yang pengen kita kerjain? Misalnya ya kalau masih sekarang itu masih main game gitu ya. Bangun tidur, sebelum tidur itu main game, terus apa sih yang sebenarnya bisa kalian buat? Ide bisnis apa yang bisa jual dari game itu? Apakah akunnya dengan level-level ini yang sudah itu, terus atau chart atau segala macam item-item yang kalian dapatkan itu yang bisa dijual. Jangan cuma sekedar main ngabisi kuota tapi nggak dapat penghasilan. Terus yang membuat Anda lupa bahwa Anda bisa sholat. Contoh yang paling enak tadi ya main game kayak gitu. Sambil main, seneng gitu, nggak ada lelah sampai lupa waktu ya. Tapi jangan lupa sholat, ibadah. Nah, juga membuat Anda lupa bahwa tidur itu perlu ya. Ini juga menjadi sebuah pemilihan ide bisnis yang bagus. Ini untuk tahap awal aja, karena kan pemilihan ide ya, bukan ketika menjalankannya. Ataupun masih running lah, masih proses, dan itu kita ini hanya saran-saran dari si Irlan tadi, yang terakhir, yang buat Anda hanya makan sekali dalam seminggu. Ya, nggak mungkin juga kalau makan sehari dalam seminggu ya. Nanti cuma minum aja kayak gitu kan. Itu kata Bill Gates ya. Bagaimana dengan saya ketika saya fotografi ya, ini beberapa hal ini yang saya rasakan ya. Mungkin kayak bangun pagi itu pengen udah langsung gatel tangan, udah habis sholat subuh, mandi, makan,
kapan, terus pengen langsung ngedit foto gitu. Oh, foto kemarin bagus betul itu, kalau pengen warnanya nanti diginiin nanti yang ini fotonya itu langsung mau pengen dikerjain ya. Terus ketika itu nggak terasa udah sampai siang. Oh, masih aku nih kerjanya, nanti lagi lupa juga tidur siang ataupun tidur malam itu bisa larut gitu. Juga ini ya terakhir istilahnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Saya Pak, Ya, silakan. yang tentang pemilihan ide bisnis. Itu kan tadi Bapak menjelaskan tentang kan kalau seandainya kita menjalankan bisnis tanpa skill gitu kan Pak. Itu kalau seandainya kita tetap melanjutkan fashion bisnis kita tadi, tentunya menggunakan waktu yang lama Pak. Yang kata Pak tadi kan sekitaran 5 tahun kan Pak. Itu misalnya. Nah kan semakin hari kan Pak, semakin bertambah tahun itu kan pasti ada pesaing dari bisnis yang lain Pak. Nah terus kita bagaimana cara kita supaya bisnis kita itu Pak tidak ketinggalan gitu Pak, atau penanganan bisnis kita tuh lebih bagus lagi Pak. Oke. Jadi intinya ketika menjalankan bisnis yang nggak sesuai passion, ketemu dengan kompetitor, gitu ya, gimana cara ya. Ya sebenarnya yang pertama yang harus kita rasakan, yang kita lakukan adalah bersyukur dulu ya. Bersyukur, oh aku sudah diberikan kepercayaan, diberikan amanat buat dari orang tua untuk menjalankan bisnis ini, misalnya pemberian bisnis ini dari orang tua. Ya utama itu pelajarin dulu, suka nggak suka bukan berarti kalian terima terus ya udah jalan itu aja gitu. Pokoknya antara suka nggak suka kayak itu nggak bisa juga kayak. Tapi benar-benar kalian pelajari dulu. Kadang kan tak kenal maka tak sayang kayak. Malah tahu ternyata kalian menyukai juga bisnis apa yang diberikan itu kayak gitu kan. Ternyata oh enak ya bisnis kebun sawit ini kayak gini. Tapi walaupun saya akhirnya pelan-pelan kalian akan mengerti gimana sih prosesnya, teknisnya, dari pengelolaannya sampai ke perawatannya dan sebagainya kalian ngerti. Apalagi kalian punya ini ya, satu modal utama yaitu literasi ya, literasi digitalnya. Bisa kalian nonton YouTube, bisa cari misalnya di sebelah, oh lancar betul panennya ini, gimana cara mereka. Kita cari literasinya, ataupun kalau mereka mau berbagi kita tanya, oh mereka pakai pupuk ini ya biasa mereka gunakan biar produksinya meningkat kayak ataupun mencari cara lainnya. Tapi yang jelas itu kita ketika mendapatkan hibah bisnis kayak gitu ya jangan cuma sekedar diterima aja, tapi juga pelajari gitu. Ya paling nggak lama, namanya juga proses tadi. Karena untungnya ya kita bisa menjalankan, syukur bisa berkembang ataupun malah kita menyukai sesuatu yang diberikan tersebut. Kayak gitu ya, Dan Ayu ya. Iya Pak. Oke. Nah ini ada lagi enggak yang lain? Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi ya. Nah ini ide bisnis yang tepat ya. How to find great business ideas. Gitu ya. Jadi bukan good ideas tapi great ya. Good itu bagus, great itu nah, ada yang tahu great nggak? Saya lupa nih tadi apa ya. Bahasa Inggrisnya. Oh, kita searching dulu. Great sama good ini sering tertukar. Oke, kalau good itu baik ya, great itu bagus. Kalau baik belum tentu bagus, kalau bagus tentu pasti baik. Nah, jadi kalau bisnis kalian idenya itu berada di antara tengah-tengah gitu ya. Jadi apa yang customer inginkan, terus apa yang sudah kompetitor lakukan kayak gitu. Jadi bisnis kalian itu berdasarkan ide-idenya dari itu.
misalnya customer-nya pengennya sering-sering diskon kayak gitu kan. Terus kompetitor yang sering melakukan adalah sering-sering membuat diskon. Kalian juga bisa melakukan itu, tapi ada lebihannya lagi. Misalnya kompetitor itu memberikan 40%, customer itu perlunya 50%, nah kalian kasih 50%. Pasti dia akan lebih memilih tempat kalian. Walaupun harganya ya selisih dikit aja. Tapi kalau misalnya udah besar itu diskonnya, pasti mereka memilih ke tempat kalian. Ilustrasinya seperti itu ya. Nah, ini untuk kata dari Behringer dan Irlanda untuk pilih ide bisnis yang tepat. Menurut Behringer itu yang pertama adalah pilih ide yang konkret. Konkret maksudnya masuk akal dan dapat direalisasikan sesuai kemampuan kita ya. Jadi kalau misalnya membuat bisnis itu juga kenapa sesuai passion tadi yang karena itu sudah menjadi sebuah skill dari kemampuan kita ya. Kalau belum passion kita, mungkin kita perlu waktu ataupun lama untuk menjalankannya. Jadi kalau sesuai dengan passion, kenapa saya dari awal waktu semester lalu saya bilang coba cari temukan passion kalian. Itulah tujuannya kalau kalian ingin berbisnis ya. Nanti direalisasikannya sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, pilih ide yang mudah untuk dipasarkan. Tujuan utama bisnis kembali lagi adalah uang ya. Jadi semakin mudah pemasaran maka semakin mudah uang akan didapat. Kalau menurut saya, ketika saya sudah mendapat passion fotografi tadi, itu pokoknya pasarnya itu rasanya mudah aja. Gimana saya memasarkannya, gitu ya. Nah itu yang perlu kuncinya yang perlu kalian cari. Pilih ide yang cocok dengan karakter kita. Ketika karakter kita cocok dengan ide yang kita kerjakan, maka tidak akan merasa bosan atau capek mengerjakannya. Bahkan mungkin kita dapat menjadikan 4 poin di bahasan sebelumnya sebagai prinsip utama kita. Lagi-lagi tentang passion ya, ketika membuat bisnis ini. Nggak cuma sekedar ikut-ikutan ataupun ya ini rame kita buka. Tapi ternyata kita nggak cocok itu, nggak suka, nggak jalan. Banyak yang apalagi yang kita bukan tipikal orang yang suka ketemu secara langsung kayak gitu. Tapi orang yang secara langsung itu kita lebih temperamen dan sebagainya itu kita nggak cocok. Berarti kita cocoknya lebih ke di belakang layar, misalnya jualan online aja. Jadi kalau misalnya ada customer yang cerewet atau apa ya kita walaupun menggerutu kan nggak kita sampaikan dalam chat, tapi cuma sekedar kita omongin gitu ya. Itu misalnya dengan cocok dengan karakter kita tadi, ataupun kalian senangnya ketemu orang karena ketemu orang ini rasa lebih pede dalam meyakinkan ketika kita berjualan kayak gitu, atau berbisnis kayak gitu kan. Tapi kalian berada di belakang layar dengan lewat chat, lewat WA kayak itu, rasanya saya nggak bisa meyakinkan orang kalau lewat WA, lewat kata-kata kalimat saya bisa meyakinkannya ketemu langsung. Nah, itu bisa kalau kalian langsung menjualan langsung. Ataupun ya bagi dua lah, misalnya ada yang offline, tapi di mana yang lebih kuatnya kayak gitu. Ataupun bisa kolaborasi lagi kerja sama teman ini satu bisa yang secara offline, kalian yang secara online atau sebaliknya. Gitu ya. Nah, ini juga ada pilih ide yang berisiko kecil ya. Atau bisnis memiliki dijuluki proses yang tidak risiko, namun bukan berarti mereka tidak berupaya menghindari risiko. Semakin kecil risiko maka semakin besar mereka mendapat keuntungan. Nah ini juga menjadi sebuah ini ya risiko kayak gitu kan. Jadi kalau saya sebenarnya pertama saya kaji adalah resikonya dulu ketika membuat bisnis itu, ini besar nggak resikonya? Terkait dengan apa resikonya? Resiko dengan urusannya dengan hukum misalnya, gitu kan? Ataupun resikonya dengan dosa itu juga perlu kita pertimbangkan dengan matang ya. Ini keadaannya bisnis ini kita makin banyak dosanya karena A, B, C dan Z. Ini hukumnya ada apa? Terus ketika ini resikonya misalnya saya kayak fotografi kan alatnya lumayan mahal, ketika saya jualan di sini resikonya saya nanti bakal di jalan ada apa-apa nggak ya sama orang, ataupun misalnya kita ke daerah yang masih rawan-rawan kayak itu, saya bisa nggak ya ke sana, itu ada resikonya juga. Ataupun alat saya kalau jatuh saya nggak punya uang untuk menggantinya, nanti job ke depannya gimana. Risiko itu juga dipikirkan dengan solusinya. Misalnya kayak tadi ketika alat tiba-tiba rusak gitu kan, kita nggak bisa menebak ya kalau elektronik itu kapan misalnya. Oh di Jambi sudah ada alat sewanya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba alatnya rusak, kita sudah ada tempat sewanya. Ataupun punya teman-teman yang alatnya nganggur lah ibaratnya.
bisa kita pinjam atau kita sewa juga secara teman gitu. Bisnis makanan juga kayak gitu ya, misalnya terutama bahan baku lah dari kalau misalnya bisnis itu. Ini kalau saya jualan ini berapa lama bisa bertahannya, kalau nggak habis dalam 2 hari terus ini saya rugi nggak, terus ataukah saya targetnya harus menjual berapa banyak, dan itu bisa di analisis ya risikonya. Nah, pilih ide yang dapat bertahan, bisnis tidak jangan dalam sekali waktu atau jangka atau waktu pendek. Bahkan bisnis tersebut berkembang dan dapat bertahan hingga waktu yang lama. Oleh karena itu, ide yang dipilih harus dapat bertahan lama agar mampu mengalami inovasi dan kreasi agar tidak bosan. Ya. Kalau ini saya bilang ide itu cari bisnis yang bertahan sampai akhirat, ya. Untuk kiamat atau akhirat lah. Misalnya kayak bisnis orang apa kalau sekarang itu jual beli sayur, jual beli daging, jual beli beras kalau kita di Indonesia. Mungkin nggak itu kalau bisnisnya sampai akhir ataupun sampai kiamat. Mungkin aja kan, karena itu menjadi makanan pokok kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya juga foto ini, mungkin juga ini jadi sebuah bisnis yang sampai kiamat, karena orang kenapa kalau saya bilang sampai kiamat? Karena orang sampai dekat kiamat masih ada kan orang nikah gitu. Jadi mereka tetap butuh yang namanya fotografi masih. Atau nanti berkembangnya seperti apa fotografi itu, atau ada smart kamera jadi kita cuma ya duduk aja gitu, fotonya dia langsung jalan sendiri, cepat sendiri, langsung bisa diedit, habis itu bisa langsung cetak, langsung sejam kemudian bisa jadi ataupun disimpan secara bentuk virtual atau digital kayak gitu. Jadi kalau saya mikirnya kayak gitu. Kalau pilih ide yang dapat bertahan itu cari yang ataupun juga minum gitu kan, makan minum gitu. Orang makan mie mungkin ya, kalau nggak tahu nanti ada peraturan apa di masa datang, mungkin juga makan mie Indomie itu bisnis yang ini juga sampai kirat gitu jadi. Tapi ini tergantung lagi gimana cara kita mengalami inovasi dan kreasi agar customer tidak bosan ya. Nah, ini ada cara untuk ketika kita sudah mendapatkan ide bisnis apa, sudah terbayang-bayang apa, nah, kita lakukan juga selain risiko tadi, ada juga kita menggunakan analisis SWOT untuk menguji bisnis tadi ya. Analisis SWOT ini sering juga saya lakukan ya, perencanaan strategis yang untuk mengevaluasi atau kekuatannya dengan strength. Nah, jadi teman-teman harus sudah mulai familiar ya dengan analisis SWOT ini ya. Nanti karena di skripsi ataupun ketika membuat skripsi itu perancangan sistem itu biasanya berdasarkan dari analisis SWOT gitu untuk merancang sistem ya. Jadi ada kelemahan atau weakness, ada peluang, opportunity dan ancaman, threat dalam suatu proyek atau suatu situasi bisnis. Part-part itulah yang membentuk akronim SWOT gitu ya. Ataupun juga kalau dulu ngakalinnya kalau misalnya teman saya seperti itu dia di baliknya kalau mungkin perancangan website bla 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 menggunakan analisis SWOT. Oh ini udah biasa, ini biasa. Biasanya analisisnya yang minta coba analisis lain. Kalau sama teman saya diakalin. Jadi perancang tetap pakai SWOT tapi kalimatnya dibalik TOWS, TOWS gitu. Menggunakan analisis TOWS gitu. Oh ternyata isinya SWOT juga tapi nggak apa-apa, ini baru kayak gitu kan. Nah, proses ini melibatkan penentuan tujuan spesifik dari stakeholder atau proyek yang faktor internal dan eksternal yang mendukung dan tidak dalam mencapai tujuan. Ini misalnya strength itu kekuatan ya, hal-hal yang punya pengaruh posisi terhadap bisnis Anda. Misalnya tadi strength-nya apa? Itu bisnisnya passion saya. Terus weakness-nya apa? Hal-hal yang tidak terlalu bagus di dalam bisnis Anda. Persaingannya banyak kayak gitu. Terus opportunity, kesempatan yang ada di sekitar masyarakat yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis Anda. Bakal ada bertambah penduduk Indonesia, jadi bertambah pula orang yang akan menikah nantinya. Kecuali mereka milih tidak nikah, tapi pertimbangannya masih sedikit kalau pemikirannya. Maupun trip ancaman, hal yang ada di sekitar masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap bisnis Anda. Misalnya kayak pandemi sekarang, terus tidak boleh berkerumun ataupun tidak boleh membuat acara pesta-pesta pernikahan kayak gitu. Nah, otomatis kan kalau semakin ataupun nikahnya cuma boleh di KUA kayak gitu. Nah, otomatis
job kita juga kan semakin berkurang gitu ya. Ketika tadi ada suara dari siapa itu ya, kalau analisis SWOT nanti kalian bisa pelajari lagi tentang analisis SWOT. Ataupun membuat proposal ini juga bisa dipakai untuk SWOT. Jadi kita tahu isinya masalah proposal itu seperti apa berdasarkan analisis SWOT tadi. Saya contoh analisis SWOT toko ABC misalnya ya, strength-nya, pengalaman dan keterangan ini toko kue. Keterampilan membuat dan menjual kue karena dia udah lama ikut orang, kan? Terus memiliki pengetahuan mengenai jaringan perusahaan kue di daerah tersebut, gitu ya. Jadi di mana sih toko-toko kue-kue ini bisa dijual toko-tokonya, ataupun dia sudah punya yang mau menerima dia jualnya di pasar ataupun di tempat keramaian ataupun di kafe-kafe. Dia sudah tahu jaringan pasar kue dan memiliki lokasi bisnis yang strategis. Dia punya toko kue yang berada di jalan yang ramai, gitu, ataupun di pertokoan, di pusat bisnis di suatu daerah. Misalnya itu kekuatannya kayak gitu ya. Terus opportunity-nya apa? Terdapat toko kue lain di daerah tersebut. Itu peluang ya, bukan sebuah kekuatan. Karena belum ada yang lain, jadi cuma dia yang satu. Itu peluangnya besar. Jadi istilahnya kayak gitu analoginya ya. Terus meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kue. Mungkin peluangnya karena tidak ada toko kue lain, habis itu tokonya kue dia yang enak, jadi masyarakat lebih mencari kuenya di toko ABC tersebut. Terus harga bahan baku kue di kami murah, kayak gitu ya. Kenapa murah? Mungkin di sana ada pabrik terigu ataupun apa gitu yang menjadi bahan baku utama yang langsung bisa mereka ambil langsung di pabrik utamanya, bukan mereka harus ke toko biasa ataupun ke distributor di lain kota. Itu kan bukan biaya operasional ataupun cost yang lebih besar ya. Itu kan lokasinya berada di dekat pabrik tepung, jadi dia bisa menekan menjadi sebuah peluang ya untuk menekan cost dalam membuat produknya. Nah, weakness-nya, kelemahannya apa sih gitu kan? Tidak memiliki modal cukup. Sayang dari tadi gini ini kadang ada kan modelnya mungkin dia pesannya nggak langsung bayar atau DP dulu kayak gitu. Dalam di DP itu juga kadang dia kurang untuk membuat kue apa, misalnya kue tar atau kue ulang tahun itu kan yang besar berapa tingkat, mintanya 5 tingkat kayak gitu kan. Di DP 100.000 padahal modalnya aja habis mungkin 500.000 atau 1 juta kayak gitu. Nah, itu juga menjadi sebuah masalah. Jadi dari sini nanti kita kan tampak solusinya apa yang harus kita lakukan. Misalnya kayak tadi modal yang cukup, misalnya pesanannya 1 juta minimal DP-nya itu harga pokok harga pokok kita buat misalnya 1 juta berarti sekitar 500, harga produksinya kita minta DP 500.000. Jadi ketika orang itu bayar pelunasan itu tinggal keuntungan kita aja. Nah, tidak memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik ya, karena mungkin ini sibuk aja buat kue gimana rasanya enak, tapi akhirnya lupa untuk manajemen keuangan yang baik kayak gitu. Nah, ya, jadi ini bisa juga diakalin kalau misalnya pendapatannya besar dan bisa hire orang, ya udah ambil aja orang yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi atau manajemen keuangan gitu untuk menghandle keuangannya. Jadi pelaporannya lebih rapi dan terus kita tahu arus kasnya dan segala macam itu seperti apa gitu. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Tidak memiliki SDM yang handal. Juga mungkin menjadi sebuah kelemahannya di toko ABC ini. Yang handal itu cuman ownernya. Tapi kalau ownernya sendiri yang ngerjain semua nggak mungkin. Kayak itu maksud dia. Mungkin di sini. Jadi dia harus mengajari anak buahnya atau karyawan-karyawannya itu agar lebih handal. Kayak gitu. Mungkin bisa juga ke training ataupun mereka juga nggak menerima order yang mungkin harus ownernya sendiri yang turun tangan, mereka masih menerima order yang mungkin bisa dihandle oleh SDM-nya yang masih handal kayak gitu ya. Nah, threats, ini ancamannya. Jadi ada sebuah ancaman juga selain kelemahan gitu ya. Pajak usaha meningkat. Nah, gimana sih kalian pajak usahanya kayak gitu? Mungkin dilihat dari tempatnya, terus kebijakan pemerintahnya, dia harus naik persen-persenan setiap tahunnya dari pajak ini, ataupun karena dia ada di pinggir jalan itu pajaknya beda dan strategis itu pajaknya. Nah, di situ ada juga impor gitu kan, ataupun dari buka
orang lain sudah buka toko juga di daerah tersebut karena melihat satu sukses, biasanya menjamur itu karena waktunya pasti bagus kan. Karena ini dia memperkuat Cina yang semakin banyak dan harganya sangat murah kayak gitu. Terus pajak penjualan meningkat, itu kan misalnya ketika satu kali transaksi itu pajaknya 10% menjadi 15%. Jadi orang juga untuk beli, waduh berat juga bayar pajaknya kayak gitu. Nah, nanti bisa di cross kayak gitu ya. Kekuatan dengan tadi dengan strength itu gimana nanti strateginya apa, terus opportunity dengan weakness itu nanti gimana ketemunya apa solusi yang. Nah, itu ide bisnisnya kayak gitu ya. Bukan berarti ya kadang juga SWOT ini kan memberitahu kita oh ternyata lebih banyak kelemahan dan ancaman kita ketika membuat bisnis ini daripada kekuatan dan peluang. Ya lebih baik nggak usah dijalankan kayak gitu kan, daripada kita ngoyo atau maksa ujung-ujungnya juga sia-sia kayak gitu kan. Tapi nah kita juga bisa membacanya dari analisa SWOT ini ya. Terus nah berikut 10 prinsip bisnis yang diajarkan menurut Walton dan Hui dalam membangun kerajaan bisnisnya. Ini Walmart ya. Walmart ini orang terkaya nomor 10 besar lah bisnis Walmart di Amerika. Yang pertama adalah selalu berkomitmen dalam bisnis. Jika Anda selalu berkomitmen dalam bisnis, saya yakin sukses akan menghampiri Anda. Selain itu, Anda harus menyukai pekerjaan Anda saat ini, selalu melakukan yang terbaik dalam menjalankan bisnis tersebut. Ya, seperti kata yang pertanyakan Den Ayu tadi, ya harus menyukai pekerjaan itu, jadi dan selalu melakukan yang terbaik. Insya Allah kan sukses akan menghampiri Anda. Ini mungkin quotes-nya ini udah lawas betul ya, tapi menurut saya masih berlaku untuk sekarang. Makanya tadi kalau biar lebih make sense-nya ya sesuai dengan passion kita. Nah, yang kedua, bagi keuntungan Anda dengan semua rekan Anda dan perlakukan mereka sebagai mitra. Gitu ya. Dengan membagi keuntungan dengan semua kerja dan memperlakukan mereka sebagai mitra, ini akan membuat semangat bagi semua rekan untuk mengetahui target yang ada. Terpenting Anda dapat bisa mengontrol kerja dan rekan bisnis Anda agar selalu bersemangat dalam bekerja. Ini juga saya pengalaman kalau misalnya pekerjaan orang kayak gitu ya. Ya kita gaji standar pokoknya sekali job berapa kayak gitu kan. Tapi di luar itu ya jangan cuma gaji aja kita kasih. Ya gaji biarlah gaji. Misalnya nanti ada makan siangnya ataupun kita walaupun nggak secara mentahnya kalau orang bilang sekarang ya, secara kasih uangnya, tapi juga kita belikan apa gitu. Misalnya belikan makanan, belikan rokoknya ataupun nanti belikan kopinya dan segala macam. Jadi ataupun juga nanti kalau kerjanya bagus kita kasih bonus ini peningkatan kita menjual sekian persen loh gini-gini, jadi atas apresiasinya saya berikan lebih uangnya. Jadi rekan kerja itu mereka akan lebih memberikan sesuatu yang lebih dan bersemangat. Ya, beda kalau ya jangan pelit-pelit lah intinya kayak gitu. Contoh intinya kalau kita sedekah sama karyawan kita itu kan saya yakin nggak akan habis malah duit, malah akan banyak lagi ya berputar. Yang ketiga, memotivasi mitra Anda. Memberikan uang keuntungan kepada mitra bisa dianggap tidak cukup. Coba Anda memotivasi mitra Anda untuk meningkatkan persaingan dan bisnis. Jika perlu, buat tantangan yang datang kepada mitra kerja Anda agar bisnis yang dijalankan selalu bersemangat. Mitra kerja tadi dengan rekan kerja beda ya. Bedanya di mana? Kalau mitra itu seperti misalnya vendor lain, itu mitra Anda ya. Kalau rekan kerja itu karyawan satu tempat, satu perusahaan kita. Gimana sih motivasi mitra Anda ya? Sering-sering juga kolaborasi kayak gitu, bikin apa dengan mereka kayak gitu, misalkan boba dengan misalnya IT kayak gitu kan. Coba bikin walaupun itu bukan mitra Anda tapi bikin collabs-nya boba dengan IT, mungkin sekarang sudah ada kayak gitu ya, ataupun masuk kalian itu mitra Anda juga, misalnya bobanya itu apa kayak gitu kan. Kalau kami di dunia fotografi itu mitra kami adalah dekor, misalnya, terus habis itu make up artisnya, terus mungkin henna, terus juga wedding band-nya ataupun juga nanti wedding organ. Nah, jadi saling mengisi, gitu, saling memotivasi atau gitu ya. Nah,
ini bikin sesuatu, kita punya ide, sarankan dengan temanya gitu. Kamu kalau misalnya mau fotomu bagus, kamu tak ajarin foto kayak gitu kan, tapi bukan modus ya kayak gitu kan. Beli kameranya ini kayak gini, nanti tak ajarin foto, jadi kamu bisa posting fotonya lebih bagus, angle-nya yang kayak gini nggak cuma standar dari depan aja, tapi dari samping biar nampak make up-nya gimana rapinya, terus juga detailnya seperti apa gitu. Juga dari dekornya misalnya jangan sarankan besok kalau untuk apa namanya, orang yang mau nikah itu jangan warnanya yang terlalu colok-colok, karena nanti di pas dokumentasi warnanya nggak bagus di kamera kayak itu hasilnya. Jadi sarankan ini, ataupun dekormu ini terlalu kayak gini bahasanya yang halus lah gitu. Coba ini aku ada referensi yang dari luar, coba bisa nggak kamu buat kayak gini, nanti coba tawarkan kepada klien kayak gitu. Itu ya motivasi mitra kayak gitu kan. Ataupun mereka nanti juga memberikan feedback kepada kita, misalnya fotonya inilah ambil yang lebar-lebar gini, nanti bisa jual untuk ini, ataupun nanti kami sertakan nama vendor abang di IG kami, jadi orang kadang melihat kan, oh ini fotonya dari sini, nanti mereka akan datang juga ke kita gitu. Nah juga tadi juga selalu komunikasi kepada mitra kerja ya, sama aja tadi selain motivasi juga komunikasi, sebenarnya bikinlah apa kumpul-kumpul arisan online kayak gitu, yang satu sejalan lah dengan mitra tersebut. Nah juga menghargai semua rekan kerja ya. Menghargai rekan kerja adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis. Karena yang menghargai rekan kerja salah cara untuk bisnis yang dijalankan menjadi lancar. Ya, menghargainya seperti apa? Mungkin ya ketika dia udah ngerjain sesuatu berhari-hari tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi ataupun gagal kayak itu, jangan langsung kita menghinanya. Oh, kerjaan kau ini nggak jelas kayak kan, udah berhari-hari dituntut yang gitu. Terus juga tanyain kenapa kerjaannya nggak sesuai dengan yang diharapkan kayak gitu kan. Ada yang perlu dibantu nggak? Nah, itu kita salah satu kita menghargainya kayak gitu. Ataupun ya kita bisa membantu dia, misalnya oh saya ada kerjaan ini tapi saya harus urusan keluarga, bisa nggak di backup dulu sebentar, besok atau apa, kemudian itu kita gantian. Itu juga salah satunya ya. Tapi terkadang lihat-lihat juga lah kalau kayak gitu. Yang ada yang ternyata memanfaatkan aja gitu ya. Kita menghargai dia tapi dia memanfaatkan kita aja gitu. Itu nggak bagus juga kayak gitu. Selanjutnya, rayakan kesuksesan Anda. Merayakan sukses Anda titik awal dalam keberhasilan. Apalagi merayakan kesuksesan bersama dengan mitra kerja yang memberikan value bagi perusahaan Anda. Ya, jadi misalnya kita dapat job banyak. Kenapa orang nyari tahu nama kita dari tag-tagan di Instagram dari si make up ataupun dari vendor. Paling nggak kasihlah parcel kayak gitu. Ataupun tiket, misalnya dia sudah yang punya itu vendornya suami istri gitu kan. Kita kasih bingkisan, nih ada voucher menginap di hotel, salah satu hotel terbaik gitu, di Jambi kan misalnya gitu kan, misal di Aston atau di Luminor atau di BW atau di mana kayak gitu kan, atau di Swissbell kayak gitu kan. Kita kan punya mitra juga dengan mereka karena kita sering komunikasi, kita dapat diskonan gitu kan. Bagi mereka kan itu wah baik sekali vendor A ini untuk berikan voucher menginap di hotel. Mungkin kalau secara normal harganya 600 sampai 7.000, tapi kalau kita bisa kenal dengan marketingnya dapat diskon spesial cuma 300.000 kan nggak masalah. Sedangkan si vendor make up ini udah ngasih kita mungkin gara-gara dia ngupload di mention dan suka foto orang klien-kliennya yang bakal pakai dia itu senang dengan foto kita, ataupun dia juga kita kerja sama. Jadi kita lebih banyak, mungkin untung kita 10 jutaan, 15 juta, dan kita hanya memberi mereka voucher. Itu sesuatu yang bilang merayakan kesuksesan Anda gitu ya. Untuk menjaga komunikasi juga. Terus coba minta masukan yang baik dan buruk dari karyawan. Ini penting juga, jangan semua kata kita itu sebenarnya benar. Tapi kadang kan kita nggak tahu juga. Ternyata mereka yang mengalami kendala di lapangan itu kita nggak tahu. Kita tahunya ini semuanya pokoknya lancar, harus selesai gitu. Tapi banyak faktor-faktor yang lain. Ataupun misalnya ya ini sudah alatnya udah nggak bagus lagi, jadi baterainya kadang soak gitu kan, dia harus diganti kayak gitu. Oh enggak, menurutku itu baterainya masih cukup untuk sehari gini.
Padahal yang di lapangan kan karyawannya, kayak ataupun misalnya di lapangan itu yang kerja lain, sedangkan marketingnya menawarkan banyak hal kayak itu sudah tidak sesuai dan overload pekerjaan. Gitu. Nah, itu juga menjadi sebuah masukan juga untuk owner untuk tidak membatasi marketingnya ketika memberikan apa yang sesuai aja, jangan asal deal kayak gitu. Yang penting juga kita sesuai dengan apa yang kita tawarkan dan kemampuan kita. Waktunya misalnya ketika foto cuma 8 jam, jangan bilang 10 jam. Nanti lebihan jam. Nah, ini yang ke-9 ya. Ke-8, selalu memuaskan pelanggan. Jadi, memuaskan pelanggan ada banyak cara yang bisa dilakukan. Ini dalam artian positif ya. Salah satunya dengan layanan yang baik dan memuaskan. Karena melakukan itu semua, mereka akan datang berulang. Saya coba berikan apa yang mereka inginkan, seperti program diskon dan lain sebagainya. Apa kata yang penting dalam memuaskan pelanggan. Contohnya di Walmart itu kepuasan dijamin. Nah, itu menjadi sebuah tagline kita juga. Ya, ketika itu kita harus mempunyai tagline. Tagline itu yang menjadi sebuah kekuatan juga. Nah, yang 9, harus bisa mengendalikan biaya pengeluaran dan lebih baik dari kompetitor. Contohnya Walmart selama 20 tahun berjalan, termasuk peringkat pertama di industri retail yang memiliki rasio terendah dari biaya penjualan. Selalu menemukan keunggulan kompetitif dalam biaya pengeluaran. Salah satu caranya dengan menjalankan kinerja dengan seefisien. Nah, ini juga perlu pengalaman dan fokus dalam bisnisnya, kayak gitu ya. Jadi kita terus tetap membaca kompetitor dan juga kita bisa mengendalikan biaya pengeluarannya lebih baik. Nah, yang 10, coba cari ide yang berlawanan. Biasanya banyak para pebisnis yang menjalankan ide-ide yang sama, sehingga persaingan dalam menjalankan ide tersebut semakin tajam. Coba cari ide yang berlawanan dari ide yang ada. Memang banyak hambatan yang dilakukan ketika melakukan ide secara berlawanan, tapi yakinlah dengan ide kita mendapat ide bisnis yang cemerlang. Nih, contohnya nih, saya ya beberapa tahun waktu awal saya di Jambi itu, orang menggunakan menjualnya itu tekniknya dari mulut ke mulut ataupun cuman share di story Instagram. Belum ada di Jambi itu yang jual melalui Instagram Ads. Nah, saya lah yang pertama menggunakan Instagram Ads. Walaupun idenya sama kan, jualan apa pemasarannya, tapi caranya berlawanan kayak gitu. Mereka secara manual, saya secara otomatis gitu. Otomatis orang lebih banyak mengetahui tentang saya. Saya tinggal buat aja iklannya yang sesuai, yang sudah saya rancang sedemikian, nanti tentang diskon, diskonnya seberapa, nggak saya sebutkan harganya, biar orang itu ada directnya ke saya, nanti bisa komunikasi, dan dari komunikasi itu kita memberikan pelayanan yang terbaik, misalnya kita chat, tanya dulu namanya siapa, nanti acaranya kapan, misalnya contohnya ya. Nanti kalian bisa mengembangkan atau bisa menganalisa sendiri nantinya seperti apa. Nah, situ baru kita berikan press list. Nah, ketika sudah dia itu oke, Bang, kami cuma tanya-tanya dulu, nggak apa-apa. Oke Kak, baik, terima kasih. Kayak gitu, kita tetap memberikan sebuah feedback yang santun. Jadi kadang orang itu berpikir juga, walaupun dia kurang serak dengan produk apa yang kita jasa ya berikan, tapi ketika dia serak dengan attitude kita ataupun pelayanan yang kita berikan, itu dia akan lebih memilih kita. Walaupun ada sebuah vendor bagus banget fotonya misalnya, gitu kan, tapi ternyata attitude-nya nggak bagus, gitu. Apa yang tanya itu aja yang dijawab, nggak ada respect ke ada pelanggan, itu mereka juga apain sama vendor itu, katanya bagus tapi attitude-nya nggak sesuai, nggak nyaman kita, kata kita. Lebih sama itu kita tinggal tambah-tambahin briefingnya tidak sekamar, dan kita juga harus memahami kalau dia ini sudah kompetitornya sudah nanya ke sana, berarti ekspektasi dia seperti itu kayak, dan mereka mungkin hampir deal tapi karena terkendala apa gitu. Nah, jadi kita harus meningkatin, kita harus setidaknya mendekatin produknya yang kita jual seperti itu kayak gitu. Jadi dapat kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Silakan. Ini berapa orang yang hadirnya?
Halo. Berapa orang ya yang hadir? 40, Pak. Hadir. 40 orang. Coba kita cek dulu ya, satu-satu ya. Ini dengar nggak ya? Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Oke, berarti nggak dengerin ya. Irfan Maulana. Irfan hadir. Oke, suaranya terdalam gitu. Alfu. Alfu Salam. Iqbal. Iqbal Siham. Hadir, Pak. Rano. Rano. Ya, Rano sambil kerja kan. Dika. Hadir, Pak. Roni. Hadir, Pak. Hadir. Saprudin. Saprudin. Gaby. Hadir, Pak. Kok suaranya kayak suara Brian? Ini, Pak, speakernya rusak-rusak. Adib. Hadir, Pak. Ya, saya ngetes be. Mau tahu kalian tidur pula lagi. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi? Materinya, Pak, di schedule ada kan, Pak? Soalnya di sini nggak nampil tadi, Pak. Sinyal bermasalah, Pak. Materi nanti ada, sudah saya upload di apa e-learning. Nanti juga ini videonya saya upload ke YouTube saya ya. Oke, Pak. Oke, ada lagi mau tanya? Aman kalau sama Ikin, sampai Ikin aman. Oke, jika tidak ada nih lanjut kita ya lagi-lagi tugas ya, nggak apa-apa. Jadi biar kuliahnya tetap push ya. Jadi ini ada tugas ketiga yang harus kalian kerjakan nanti. Buatlah analisis perbandingan landasan technopreneurship ya. Di materi sebelumnya di pertemuan kedua itu udah ada antara startup lokal Indonesia dan mancanegara yang belum tingkatan unicorn gitu. Ibaratnya yang masih biasa-biasa aja tapi udah familiar gitu ya. Nanti bisa kalian cedil ya. Dan bergerak di bidang yang sama. Misalnya dia makanan, penjualan makanan ya, kalian yang di Indonesia makanan, yang di luar itu makanan juga. Misalnya fintech, yang di luar negeri itu fintech, yang di Indonesia fintech kayak gitu ya. Ataupun yang misalnya yang lainnya misalnya. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Berikan profil singkat dari 2 startup tersebut, meliputi nama, perusahaan, dan asal startup, nilai valuasi startup, serta jumlah pemakaian di media download-nya. Nah, jadi misalnya namanya apa gitu, perusahaannya dari mana, misalnya dari Amerika, dari luar negeri, ini ya internasional, mancanegara itu bisa jadi dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, itu masuk ya mancanegaranya. Nilai evaluasinya bisa kalian nanti cari sendiri di internet, itu pasti ada kayak gitu. Serta jumlah pemakainya di media download-nya. Misal dia ada di Play Store, berapa banyak dia di-download kayak gitu. Dan di Indonesia dan juga yang di luar itu berapa banyak download-nya. Nah, yang kedua ini terkait dengan landasan menjadi seorang technopreneurship-nya ya. Apakah idenya berangkat dari kebutuhan masyarakat? Berikan analisis Anda. Karena tadi yang lokal dia berdasarkan apa dari kebutuhan masyarakat, berikan analisisnya seperti apa, kalimatnya nggak apa-apa, kalimat kalian aja gitu ya, gimana merancangnya. Ataupun nanti bisa dikasih ilustrasi gambar, nggak apa-apa juga. Karena nanti ini juga dipresentasikan melalui video dan diupload di YouTube ya, biar dibuatnya secantik mungkin. Kayak kalian buat tugas kelompok, tugas kedua kemarin lah gitu ya. Saya lihat video-videonya bagus-bagus gitu, ada yang sudah sesuai dengan apa yang saya maksud kayak gitu ya. Terus yang ketiga, menurut Anda apakah ide dan inspirasinya original kayak gitu kan? Berikan analisisnya, ataukah
ini inspirasinya udah banyak yang kayak gitu. Tapi ada salah satu yang menjadi sebuah originalnya, misalnya dia memiliki sistem A, B, C yang ini yang belum dipakai di ini yang punya startupnya lokal Indonesia, sedangkan yang di luar negeri belum. Terus yang keempat, menurut Anda apakah startup yang dia buat direncanakan dengan matang? Ini cuman dia buat-buat aja, yang penting ada terus jalan, atau juga dia matang misalnya ya kayak Gojek itu sampai punya manajemen sendiri dan segala macam. Itu kalian analisis ya, cari tahu kayak gitu kan. Bisa terlihat itu biasanya kalau dia cuman tidak direncanakan dengan matang, itu dia nggak ada update-nya kayak gitu. Nah, itu berarti dia cuman sebatas itu aja gitu. Terus menurut Anda apa value pada masing-masing startup tersebut? Nilainya apa yang menjadi sebuah kelebihan tadi ya? Itu bisa juga dari inspirasinya original atau enggak kayak gitu kan. Berikan pandangan analisa Anda. Tugas dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Terus presentasikan menjadi video dan upload ke channel YouTube Anda dengan ketentuan sebagai berikut. Videonya minimal 5 menit. Terus memuat laporan hasil dari analisis dalam bentuk PowerPoint. Jadi yang nomor 1 tadi apa gitu kan, kayak seperti yang soalnya di atas. Terus dikerjakan secara mandiri dan upload di channel YouTube masing-masing dengan buat judul sesuai dengan tema ya. Serta misalnya perbandingan antara startup A dengan startup B yaitu. Terus tuliskan nama, NIM, fakultas, dan prodi di kolom deskripsi video ya. Buatlah yang sebagus mungkin. Nah, link videonya nanti kumpulkan di e-learning kelas masing-masing pada forum tugas kumpul di sini di pertemuan ketiga dan paling lambat sesuai berakhirnya pengisian daftar hadir di e-learning. Jadi kalau misalnya daftar hadirnya hari ini kita mulai, berarti berakhirnya itu karena hari Selasa, berarti hari Senin minggu depan kayak gitu ya. Jangan salah ini lagi. Kalau hari Selasa bukan berarti hari Selasa, tapi hari Senin gitu ya. Ini contohnya misalnya kalian sesuai aja nanti. Contoh tugasnya misalnya yang pertanyaannya apakah idenya berangkat dari kebutuhan masyarakat, berikan analisa Anda. Misalnya namanya startupnya Gojek kayak itu kan. Yang nomor 2 ya. Menurut pendapat saya, startup ini idenya sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kebutuhan transportasi umum yang sangat banyak diperlukan, gitu kan. Dan juga nanti apa lagi panjang, jangan cuma sekedar singkat-singkat kayak ini, tapi kalau untuk bisa kalian jelaskan lebih panjang, walaupun PowerPoint-nya cuma pendek, itu tidak masalah. Tapi kalian bisa menjelaskan kemampuan analisa dan juga nanti ngomongnya itu bisa lebih, walaupun di PowerPoint-nya dikit, nggak apa-apa. Gitu. Nanti kalian bisa menjelaskannya lebih banyak gitu. Nah, terus startup kaget gitu, ini akal-akalan saya aja. Menurut saya startup ini masih kurang sesuai dengan kebutuhan karena masih terlalu selektif tentang beroda 6 di mana hanya ada tertentu yang memanfaatkan ya. Misalnya sama-sama aplikasi transportasi tapi ini roda 6 kan biasanya cuma untuk ngangkut barang apa alat-alat berat kayak gitu kan. Analisa perbandingannya dibuat kayak gini, terus lihat dari idenya aplikasi Gojek lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan karena apa bla 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 dan semacam. Nah, itulah nanti seterusnya ketika kalian ngisi nomor 1, 2, 3, 4. Oke, ada yang mau tanyakan dulu terkait dengan tugas? Pak, ini tugasnya mandiri atau individu? Video ini dikerjakan mandiri dan upload channel YouTube masing-masing. Tapi kalau mau diskusinya secara kelompok boleh, tapi tetap ininya masing-masing ya, idenya masing-masing. Cara memperoleh analisisnya, terus gimana inspirasinya itu boleh kalian diskusi bareng-bareng atau minta-minta. Tapi analisanya itu ataupun usahanya itu nanti beda-beda ya, jangan sama kayak gitu. Oke, Pak. Usahanya nggak boleh sama ya. Mungkin sama boleh, tapi analisanya beda. Gitu. Analisa cara kan kalian kan punya kalimat sendiri-sendiri lah untuk menyampaikan itu kan. Kalau sama itu ya namanya kelompok gitu kan. Saya pengennya analisis kalian sendiri. Oke, ada lagi? Ini contoh aja nih, di contoh tugasnya itu ada. Mau nanti dipresentasikan itu seperti apa modelnya, kalian terserah lah, gitu kan, buat kreativitas kalian lah. Gitu. Itu dapat nilai tambah juga nanti dari saya, misalnya sambil berdiri, nanti di sampingnya nanti
ada tulisan atau ini startup A, ini analisanya, ini perbandingannya gimana segala macam. Kalian menjelaskan seperti presentator kayak gitu kan. Itu juga dapat nilai lebih lah dari saya. Jangan cuma sekedar kayak nampak muncul kepalanya aja kayak gini terus menjelaskan bla 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 terus gini. Ataupun kayak ada green screen apalah biar bisa dipotong untuk background-nya. Oke, ada lagi? PPT-nya tuh Pak dikumpul ya Pak? PPT-nya nggak usah. Yang dikumpul YouTube-nya aja. Video Jadi YouTube-nya aja. PPT-nya dimasukin video aja gitu ya Pak? Iya, di situ aja. Siap Pak. Jadi, repot pula kalian ngumpul-ngumpul PowerPoint-nya kan. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ya mungkin hari ini atau pertemuan ini kita akhiri aja sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan atau kurang jelas atau bagaimananya bisa pertanyaan langsung di grup Telegram ya. Nanti untuk presensi isi di e-learning ya, itu yang kemarin juga belum sempat isi aja di pertemuan kedua itu ya. Dan juga tugasnya kalau masih mau ada yang mau menyusul kerjakan, nggak apa-apa dibuat aja di situ. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Insya Allah nanti saya kalau minggu depan jika ada terkendala misalnya saya kabari, insya Allah kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.